Mau kasih makan kura-kura yang seperti ini. Kita bisa lihat teman-teman. Ada kura-kura yang ukuran kecil sampai yang ukuran besar. Jadi kalau makannya itu dia cuma ini doang. Iya, kasih sayur aja. Oh, sayur gitu. Kayak wortel juga bisa. Bisa aja, tapi kalau wortel nanti dia diare biasanya. Nah, jadi nanti kotor di sini. Oh. Jadi kalau wortel biasa kita kasihnya di rumah. Kalau di sini kita kasih. Seperti ini ya. Tadi kita kasih. Gimana dia? Aku masuk ke dalam aja. Boleh masuk ini. Bisa dimakan. Begini aja. Ya kalau dikasih makan biasanya setiap jam berapa, Kak? Nggak ada jamnya sih. Oh, nggak ada. Kalau dia lapar aja gitu. Dia kayaknya nggak pernah kenyang deh kalau udah gede. Sebelum mulai videonya, klik like, subscribe, dan loncengnya supaya tetap up to date sama video-video Gepa. Happy watching! Sebenarnya sih nggak ada fixnya ya. Fixnya berapa tuh nggak ada, tapi rata-rata 1 bulan kalau udah gede gini bisa 1-2 cm. Sebulan 1-2 cm ya. Berarti kalau yang segede gitu kira-kira dia udah berapa lama? Kalau itu jenisnya lain, itu dia gedenya lambat. Kalau jenis itu, kalau jenis itu pardalis kan, kalau sulcata naik, gini lebih cepat lagi nih. Oh gitu. Ya ini kan karena saya ngeliatnya dari Jawa berarti beda motif, beda jenis kan sebenarnya dia kan? Iya, jenisnya beda. Berarti tuh kalau prediksi segini umurnya jadinya udah lebih dari 5 tahun. Ini mah nggak nyampe. Ini paling baru sekitar 4 tahun doang. Oh, 4 tahun. 5 tahun ini. Oh, malah lebih kecil ya? Lagi yang itu 6,5 tahun. 6,5 tahun. Yang paling gede itu. Yang itu? Ya, yang ini kan? Itu enggak, yang ini. Kalau ini 15 tahun. Nah, karena beda jenis. Dia ini lambat banget. Gedenya lambat. Tapi kan pasti umurnya lebih panjang kan karena dia lebih lambat. Panjang ini. Lebih panjang ini malah ini bisa 200 tahun. Astaga, keren. Ini bisa 80 tahun. Itu paling sekitar 60-an tahun. Yang ini 60 tahun. Iya. Oh, malahan karena pikir dia lambat gedenya, jadi dia umurnya lebih panjang. Dia beda, memang beda jenis. Jangan dipakai sepatuku, jangan. Lapar dia. Iya, maafkan aku lupa melihatmu. Kakak udah berapa lama sih di sini, Kak? Di sini dari tanggal 23 Februari. Oh, tahun baru ini, maksudnya minggu ini? Oh, ini kan bukan toko, ini kan kita pameran. Cuma kayak ini expo aja. Doang ya? Event. Jadi kita selalu putar-putar sih, kita expo-nya. Udah kemana aja, Kak? Oh, udah banyak. Banyaknya tuh kita di Jakarta. Kalau di Bekasi sih kemarin kita di bulan lalu tuh di GGP, di Grand Galaxy Park. Grand Galaxy Park. Oh, mau situ lah. Saya juga kadang ke sono. Nggak jauh juga sih sebenarnya sih dari sini. Kalau di Bekasi kita baru 2 kali. Grand Galaxy Park sama yang di sini. Sama yang di sini. Biasanya kita selalu muter di Jakarta, di Serpong, Tangerang. Di Serpong, Tangerang. Tapi kalau misalkan tadi waktu saya lihat kakak lagi ngerapi-rapiin, kalau misalkan ini lagi tutup, si kura-kuranya ditaruh di rumah? Saya pulang. Taruh di rumah. Saya nggak pernah tinggalin hewan. Selalu saya bawa pulang hewannya. Hewannya aku bawa pulang semua supaya nanti paginya pasti jemur dulu. Di rumah. Jemur dan dibersihin. Jadi makanya kalau datang sini kan dia udah bersih-bersih. Iya. Jadi megangnya tuh nggak jijik. Aku selalu bawa pulang. Selain menjaga kebersihan, aku juga harus jemur mereka. Karena kita lebih utamain kualitas sama pelayanan. Kalau kita nih, kalau yang udah paham kita, udah kenal kita, udah lama kenal kita, pasti tahu kalau kita selalu harganya di atas rata-rata, di atas pasaran kalau kita jualnya ya. Tapi yang bisa dipastikan adalah mereka pasti tahu kalau yang didapetin itu kualitas. Gitu. Kalau tadi kakak bilang berarti ini kura-kuranya dijual juga, berarti dijual ada juga. Yang mau beli. Dijual juga. Berarti yang besar atau kecil pun masih ada peminatnya ya? Nggak, maksudnya kan orang-orang sukanya maunya yang bayi doang. Banyak gitu. indukan-indukan besar-besar gitu banyak juga. Oh, mau juga ya? Masing-masing ada segmennya sendiri. Ya memang kalau dibandingin pasti yang baby lebih banyak kan. Iya, makanya. Karena kan lebih lucu kan. Itu pasti lebih laku itu. Tapi bukan berarti yang gede nggak laku, ada juga. Yang gede juga mau ya? Banyak yang mau. Bahkan yang sampai harganya ratusan juta sampai miliaran pun ada yang beli. Oh, ada. Jadi yang gede tadi punya kakak yang sampai berapa meter tuh juga kalau dijual ada yang mau. Itu paling kita belinya cuma 50 ke 60 juta. Karena kan jenisnya ini
Oh, yang mahal tergantung itu yang jenisnya itu. juga. Yang yang lama tumbuhnya itu? Ya, kalau yang di sini ya, di Uh-huh. sini paling mahal dia. Oh gitu. Berapa Kak kira-kira itu? Itu sekarang 120. harganya? 120 juta. Ya, Oh. di sini ya, di sini paling mahal dia. Tapi sebenarnya kalau di rumah masih ada lagi. Oh, masih ada gede lagi tadi kan? Ya, yang harganya 300 juga ada. Tapi paling yang dicari orang biasanya yang ukurannya masih segini-segini. Ya, yang karena paling kalau banter. yang sudah model kayak ratusan, itu kan biasanya segmennya sempit banget ya. Segmennya, karena kan marketnya juga sempit. Biasanya nyari siapa Kak? Apa pengusaha Ya pasti yang... enggak, maksudnya bener-bener kolektor. Oh gitu. Itu enggak, kita nggak bilang orang nggak ada duit apa enggak ya. Cuma kan kadang buat orang untuk ngeluarin uang untuk uang segitu kan pasti banyak mikir. Pasti, Nah, ya. kalau kolektor beda. Kolektor biasanya mereka udah memang udah ada uang dulu pertama ya. Iya. Yang kedua adalah memang mereka rela ngeluarinnya. Karena memang mereka kolektor gitu loh, koleksi barang-barang begitu. Iya. Ada juga orang yang memang ada duit tapi nggak rela beli gitu Iya, pasti. ya kan? Dia Tergantung nggak akan beli. minatnya juga Kalau gitu ya. dia nggak akan beli karena dia bukan kolektor. Iya benar. Nah, dia belinya paling yang gitu ya, baby. Baby. Makanya kita juga biasanya ada segmennya sendiri. Makanya saya nggak bawa yang 300 itu ke sini tuh nggak perlu dibawa. Iya. Karena yang kayak gituan biasanya kolektor nggak datang ke tempat beginian, dia akan WA Kontak langsung pasti ya. Nah, aku udah berapa lama di sini Kak? Udah lama bikin apa namanya tempat kadangnya usaha lah ya. Ini usahain reptil ini. Kalau di Pura sih saya baru 3,5 tahun ya. Oh, 3,5 Tapi kalau tahun. untuk Nih. hewan aku kan memang kita kan pet lover. Itu udah dari umur 5 tahun aku udah megang hewan. Oh gitu. Jadi memang tangan kita tuh udah memang dari dulu tuh memang udah jodoh sama hewan gitu loh. Iya. Jadi megang apa aja bisa. Oh gitu. Megang ikan, bahkan dulu pernah ikan pari, anak ikan hiu juga kita pernah. Bapak di mana Kak? Kita ada namanya, kita kan kayak istilahnya kayak orang numpang beli gitu kan. Kita megang dulu. Jadi kita ada megang dulu pernah, tapi nggak lama karena kan kita juga nggak tempat gede. Iya. Babynya aja udah segede ini. Nah iya makanya baru ini anak, aja ya berapa kan? 3 meter kan? Baru babynya aja udah segini gitu. Ayam, monyet, apa semua kita udah pernah pegang. Ular, kadal, semua udah pernah pegang karena memang cinta hewan. Jadi untuk belajar untuk hewan baru itu pasti sebentar. Sebentar ya. Karena memang hatinya ada gitu loh. Jadi kita mau belajar buat hewan apa aja pasti nggak lama kok untuk belajarnya. Iya. Nah makanya itu juga kita sering pameran di sini itu buat edukasi orang-orang. Iya benar. Bagaimana perawatannya dia. Jangan beli hewan. Aku selalu bilangnya jangan beli hewan ini karena dia lucu. Oke. Tapi beli hewan ini karena memang kita mau pelihara dia. Iya benar. Kan ada motoku kalau lihat di kartu nama. Motonya kita tuh adalah mereka ini tidak pernah minta dipelihara loh. Benar. Ya kan? Sama aja kayak Ya anak kan? gak pernah minta dilahirin Dia tidak sebenarnya. pernah minta dipelihara. Tapi kalau kamu udah beli, ya kan, berarti harus benar-benar sayangin dia sebagaimana mestinya. Kebanyakan orang gitu, dia beli karena lucu, udah gede gak lucu lagi, udah dibuang gitu, atau ditelantarin, mati udah biarin aja. Udah. Makanya udah bilang kita pelihara bener aja masih bisa mati. Iya, apalagi peliharanya nggak bener. Nah, Kakak tadi kan bilangnya berarti ini kan usahanya berdasarkan hobi ya. Itu menarik banget sih karena kan hari-hari ini juga orang-orang kayak nggak kerja kayak kantoran atau apa, lebih milih mutusin buat hobi, jadi dedikasi buat pekerjaannya gitu kan ya Kak. Betul. Nah, berarti kalau Kakak sendiri kan tadi udah dari umur 5 tahun tuh. Nah, setelahnya gimana, dari sekolah, abis itu mutusin untuk langsung bertekun di hobi gini atau gimana? Tetap seperti bagaimana orang-orang umum lainnya ya, kita tetap kerja, kuliah ya kan, kantoran juga tetap. Tapi tetap selama kita kerja itu kita ada hobinya gitu loh. Hobi ini tetap jalan, hobi ini tetap jalan dan iseng-iseng dijual-jual juga. Iseng-iseng dijadiinnya, maksudnya kalau kita sih mikir gini, hobi kalau menjadikan duit kenapa enggak? Iya. Tapi jangan sampai kamu nggak hobi tapi jual. Kita harus belajar itu. Jadi kan sebenarnya hewan-hewan gini dalam sih ilmunya. Iya, Cuma orang nggak banyak yang kamu belajar. Nah iya. Yang penting duitnya aja gitu lah. Kalau kita tuh memang dari pengalaman, aku dari umur 5 tahun udah pegang hewan. Jadi tuh udah istilahnya udah textbook berjalan lah. Kita nggak ada apa, dari dulu tuh aku baca buku, beli buku sampai tebal-tebalnya semua dibacain. Pameran dulu kan nggak ada internet. Iyalah. Zaman aku tuh nggak ada internet, cuma buku, majalah. Kayak majalah Bobo gitu dulu kan. Gitu. Ketahuan umur kan jadinya. Oh sama dong Kak, sama. Saya juga bacanya majalah Bobo. Gitu. Jadi kita baca-baca gitu dulu, beli dari majalah Trubus gitu kan. Ya kan, yang hewannya tuh baca gitu. Mos ngopet. Sekarang semua serba ada di internet tapi orang males biasanya. Kita belok dulu ya. Dan nggak bagusnya internet itu juga semua orang bisa bikin di internet. Ya kan? Orang pemula pun dia akan bikin makalah ya, dia bikin di internet. Padahal yang bikin pemula, dibaca lagi oleh pemula gitu. Jadi pemula ngajar pemula, orang buta nuntut orang buta. Akhirnya nggak tahu ini ya. Padahal dulu
Kalau dulu zaman kita dia orang yang udah jago bikin buku, dia kita baca. Benar. Kalau internet sekarang siapapun bisa bikin. Bisa bikin. Pemula nonton pemula jadinya. Nanti dia gara-gara di internet dia pikir itu benar kan? Iya benar. Padahal itu nggak benar. Padahal itu nggak benar. Nah, makanya harus dipilih-pilih juga, dipilah-pilah. Tapi itu nggak bagus. Kalau perhatiin etalase kita nggak banyak jualan produk aksesoris. Kita hanya jual produk yang menurut kita bagus. Oh gitu. Jadi Karena kakak juga udah nyoba satu-satu juga. Saya udah coba ya? semua, dan itu semua saya coba loh ya. Jadi saya tahu gitu loh. Kebanyakan orang toko-toko bahkan mungkin dia tidak coba itu barang. Jual-jual aja Cuma ya. dia mikir, oh iya, ini profitnya 50% nih. I see. Profitnya 40%, udah saya jual deh. Ya dia sendiri nggak pakai. Kalau ditanya tuh mungkin nggak ngerti gitu. Ah. Kalau kita ya memang kita benar-benar kita coba dulu dan memang bagus. Bukan berarti ada yang bagus, semua bagus ya. Pas datang ke aku ada yang nggak bagus. Kalau nggak bagus aku stop. Nah, satu pertanyaan terakhir aku nih kak. Kan kalau saya lihat tadi kita soal hobi ya, hobi jadi kerjaan tuh orang-orang tadi udah mulai tertarik ke sana. Kira-kira ini buat orang-orang yang pemula tadi kan udah banyak nih kita dapat dari kakak kan. Untuk orang-orang yang mau pemula banget gitu, terus dia mau belajar dari awal dari nol untuk bangun hobi jadi bisnis tuh kira-kira kakak punya tips-tipsnya kak? Kalau aku sih yang penting mantapkan hati dulu ya. Kalau aku bilang. Jadi aku selalu bilang, kenapa ya? Aku dari umur 15 tahun tuh udah mulai dagang. Kalau saya 15 tahun. karena itu dipaksa oleh keadaan sih waktu itu ya kan, gara-gara ada bencana alam gempa bumi 15 tahun dah. Jadi aku selalu bilang yang penting kita mantapin hati, passion kita bener nggak ke sono. Karena kalau jangan jadiin pekerjaan ini apa namanya ya, paksaan. Karena kalau misalnya ini kerja hanya paksaan, tiap hari kita datang kerja itu hanya untuk mengutuk. Kalau enggak nanti akan muncul kalimat saya butuh healing tiap kali. Iya. Ya kan? Butuh self healing kalau dibilang seperti ya. seperti aku kemarin nonton si Deddy Corbuzier ya. Dia ngomong, kalau kamu sering healing dalam pekerjaan, kamu bukan butuh healing, tapi kamu butuh kerjaan baru. Iya. Ya kan, berarti kan kerjaanmu tuh Bikin ini stres kan, banget bikin ya. stres kan. Bukan butuhin, tapi butuh kerjaan baru. Iya. Benar apa kata dia gitu ya. Aku mikir benar. Aku dengan kerjaan seperti ini ya, ini kan aku nggak anggap ini sebagai kerjaan. Karena ini memang hobiku. Tapi kalau mau lihat kerjaannya, aku pagi hari itu bisa 3-4 jam ngurusin mereka. Oh, Ya kan, ada aku- dedikasi di situ ya. Ratusan ekor kan. Aku demam sekalipun, aku sakit kepala sekalipun, Mel. ya kan, tetap aja pagi aku bangun untuk ngurusin mereka. Karena aku mikir ini aku suka gitu. Dalam waktu sikat itu aku suka. Aku sikat, ngurusin kotoran mereka tuh aku suka. Jadi kalau kita jadi kayak main-main, tapi mendatangkan uang. Iya. Ya kan, apakah itu kan lebih bagus kan. Nah dengan begitu kita mau belajar itu gampang masuk sini. Kalau memang mau ini mantapin hati dulu, apa benar ini yang kamu mau. Ya kan, kalau memang ini iya, maka belajar cari mentor jangan banyak-banyak. Cari mentor banyak-banyak, mereka punya pola pikiran yang berbeda-beda. Tidak salah loh, tapi arahnya pasti ada belok-belok sana-sana, tapi tujuannya cuma satu. Pilihlah salah satu atau dua mentor yang memang jalannya mirip. Sama lah dimanapun, apapun itu ya kan, bisnis kayak agama kayak apa kayak ya. Yang penting gurunya pasti jangan banyak-banyak. Nanti pusing kalau banyak-banyak. Iya. Kok ya? Iya. Karena saya suka. Karena suka ya. Kalau suka pasti mau ngedalamin Ya, ya. gampang mendalami, nggak usah orang suruh-suruh kamu Iya. kerja apa semua. Kita kerja sendiri. Kita pasti kerja sendiri dengan senang hati. Iya. Gitu. Iya. Keren kak, makasih ya kak. Ya ini kita sama Kak Peter dan udah cerita banyak nih soal kura-kura. Oh ya tadi kayak saya lihat di kaosnya tuh ada tulisan IG-nya ya. Ada. Boleh dilihatin kak. Ini buat teman-teman juga yang pengen tahu soal reptil. Super.reptil. Super.reptil. Oke. Itu aja dari saya. Makasih. Thank you.